sampelnya 150, nilai minimumnya 8,33, maksimumnya 382,48, rata-ratanya 75,94, sedangkan standar deviasi 64,38. Lalu nilai perusahaannya yang berjumlah 150 sampel, nilai minimumnya 0,29, maksimumnya ada 56,79, rata-ratanya 4,5335, dan standar deviasinya 7,22. Hasil dari uji regresi linear berganda menghasilkan persamaan min 0,021 min 0,025x1 ditambah 0,138x2 ditambah 0,022x3 ditambah R. Selanjutnya pada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji regresi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa uji statistik Kolmogorov-Smirnov menghasilkan 0,049 pada tingkat probabilitas 0,2. Di sini dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa tidak ada nilai toleransi kurang dari 0,10 untuk setiap variabel dan nilai variance inflation factor untuk setiap variabel lebih dari atau sama dengan 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hal ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas. Yang pertama saya menggunakan scatter plot. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada grafik scatter plot antara Aserasi dan zebra, terlihat distribusi di mana titik-titik terdistribusi secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gaussian. Pada tabel di atas menunjukkan hasil nilai signifikan lebih atau di atas 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,981. Menurut tabel Durbin-Watson dengan jumlah sampel 150 dan variabel bebasnya ada 3, didapat angka DU 1,7741, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji ini dikatakan baik karena tidak terdapat autokorelasi. Uji kelayakan model. Pertama, hasil uji T. Hasil uji T, hipotesis yang pertama, return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan T hitung min 0,482 dengan signifikan 0,631 itu ditolak. Yang kedua, return on equity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan T hitung 5,688 dengan signifikasinya 0,00, hasilnya diterima. Sedangkan struktur model berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana T hitungnya 2,752 dengan nilai signifikasinya 0,007. Hasilnya adalah diterima. Hasil uji F. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih sebesar 52,014 lebih besar dari F tabel sebesar 2,67 dan nilai signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan return on asset, return on equity, dan struktur model berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil dari tabel di atas diperoleh besarnya adjust R² sebesar 0,507. Hal ini menunjukkan bahwa adjust menggambarkan variasi perubahan asimetri informasi sekitar 50,7%.
dapat dijelaskan oleh variabel nilai perusahaan oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor return on asset, return on equity, dan struktur modal. Sedangkan selebihnya 49,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel independen yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kesimpulannya, yang pertama, return on asset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, return on equity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan penelitian yang pertama, variabel return on asset, return on equity, dan struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 50,7% dari variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dan sisanya terdapat variabel independen yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Yang kedua, keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang kecil sehingga hasil beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Saran yang pertama, koefisien determinasi keempat variabel hanya sebesar 50,7%, yang artinya masih ada 49,3% faktor lain yang juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak masuk dalam penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen. Yang kedua, memperluas objek penelitian, tidak hanya pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, tetapi bisa juga menggunakan seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dapat diperluas yaitu dengan memperpanjang periode penelitian. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih ke Alisa. Bapak. Terima kasih Pak Sari, Bu Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, judul Anda tanpa melihat. Ya. Judul saya kinerja keuangan dan struktur Judul saya kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang terdaftar. Judul saya kinerja keuangan, pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang industri, pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2021. Populasinya ada berapa? Populasinya ada 70 perusahaan. Tadi ada kriteria berturut-turut, itu maksudnya apa? Tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap, jadi maksudnya apa? Itu ada yang tahun 2016 itu belum ada laporan keuangannya, Pak. Dan itu ada. Anda tidak dapat apa tidak ada? Tidak ada, sudah saya cari di IDN Finansial, di IDN. Tapi dia listing di BII. Maksudnya dia tidak keluar atau mungkin baru masuk? Yang baru masuk. Ya bahasanya mungkin bisa dirubah untuk kriterianya, dia selalu listing di BI di periode penelitian, ya. Kan kewajiban Mbak ya untuk melaporkan keuangan itu. Nanti Anda tulis gitu seperti memfitnah nanti ya, nggak enak ya, bahasanya dirubah ya. Tidak ada masalah dengan data ya? Tidak ada. Berapa tahun itu? Periode penelitian Anda berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Terus tadi ketemu berapa? Selama 6 tahun ketemunya itu ada 150. 150? Ya. Perusahaannya ketemunya ada 25 perusahaan, dikali 6 menjadi 150. Oh, 25 perusahaan. Iya. Oke. Kemudian untuk pengujiannya dari asumsi klasiknya pertama apa? Yang pertama ada normalitas, yang kedua. Oke, normalitas itu apa maksudnya? Normalitas itu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terdistribusi normal atau tidak. Kemudian menggunakan apa mengujinya? Mengujinya menggunakan SPSS 26. Ya, Anda menguji dengan apa? Pakai histogram atau mungkin grafik atau dengan? Saya menggunakan tabel. Tabel. Ya, tabel dari normalitas.
Kriteria penilaiannya gimana tuh tabel? Dilihat tabelnya gitu. Bapak, Cara menilainya gimana? Normalnya atau tidak? normalnya itu melihat signifikasinya Oh, tabel tadi katanya. di atas 0,0. Pakai Kolmogorov Smirnov atau pakai apa? Memakai Kolmogorov Smirnov. Ya. Kemudian yang kedua, Yang kedua ada heteroskedastisitas. apa itu? Yang kedua multikolinearitas. Ya, multikolinearitas. Multikolinearitas itu digunakan untuk mengetahui korelasi, apakah ada korelasi yang tinggi terhadap variabel independen atau variabel independen. Untuk Roy dan Roy ya. Di penelitian sebelumnya memang ada dua variabel tadi atau apa? Yang penelitian sebelumnya itu kan judulnya kinerja keuangan, namun ini menjadi ROA dan ROE. Penelitian siapa itu? Penelitian Lesmana. Itu memang Roy dan Roy dipakai semua. Roy dan Roy ini dipakai Iya, semua. ROA sama ROE-nya dipakai semua. Ono Roy, ono Eva, bukan. Ya wis apa karena ada dasar dari penelitian sebelumnya ya, tidak apa-apa lah. Oke. Takutnya nanti jadi masalah di sini kan. Sama-sama untuk menilai kinerja kan ya. Kemudian bedanya kinerja dengan nilai perusahaan itu apa? Kalau kinerja itu kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kalau nilai perusahaan itu nilai yang mencerminkan berapa harga yang harus dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Ya, pengukurannya pakai yang nilai perusahaan. Pengukurannya nilai perusahaan menggunakan price to book value. Apa itu? Perbandingan antara harga per lembar saham dengan nilai buku perusahaan dikali 100%. Oke, kemudian uji asumsi klasik yang selanjutnya. Ada heteroskedastisitas. Apa itu? Digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menggunakan uji apa itu? Saya menggunakan dua uji, scatter plot sama uji Gleiser. Oke, kemudian yang terakhir autokorelasi. apa itu? Digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan Karena hubungannya dengan time series. Ayo. Digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan kesalahan pengganggu pada periode T dan periode T-1. Oke. Hasilnya itu tidak mengandung heteroskedastisitas. autokorelasi. Autokorelasi itu Tadi hasilnya. autokorelasi itu tadi tuh. Iya, Pak. Cuma bingung aku loh. Ya. Oke. Datamu bagus ya, nggak ada masalah semua di semua uji asumsi klasik ya. Nggak ada. Ya, memenuhi kaidah apa itu? Blue ya. Base list and standard date gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah asumsi klasik Anda harus menguji apa? Uji kelayakan model. Ya, apa saja yang dilakukan? Ada uji T, uji F, sama uji R. Ya, uji koefisien determinasi. Anda hasilnya gimana? Koefisien determinasinya jadi 0,5 sekian. 0,507. Artinya apa itu? Ini menunjukkan bahwa Kamu nggak usah lihat itu. dapat dijelaskan pada variabel dependennya, nilai perusahaannya, namun Pelan-pelan. 0,507 artinya 0,507
0,507. Nah, Jadi 0,507 itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan sisanya itu tidak berpengaruh. sisanya maksudnya berapa? 40 Kamu kalau pakai desimal semua, presentasi semua, satunya 0,5 nanti 40. Iya, Mbak. kalau dipresentasikan itu Nah. 50,7%, Pak. Ya, Itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Ya. sedangkan sisanya 49,3%. dari mana itu? berpengaruh. Itu 100% dikurangi Ya. 50. Oke. Untuk keterbatasan penelitian Anda apa? Jumlah sampel yang masih sedikit, periode penelitiannya yang Sedikit dari mananya? Kok bisa mengatakan sedikit? Alasannya apa? Kamu nggak ada masalah apa-apa di datamu? keterbatasannya itu ada variabel independen yang masih tidak berpengaruh, maksudnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dimungkinkan karena memang sampelnya mungkin kurang besar ya menurut Anda gitu ya. Kok iso ngono apa enggak? Nyontohe sekalian ngono ya. Apa, Pak? Kok bisa tahu kalau kecil tidak berpengaruh dari mana? Karena dari hasil uji kelayakan juga dari uji tes. Iya. Iya, iya. Ya mungkin sampelnya diperbanyak katanya dengan mungkin semakin kecil ya nilai kritisnya ya. Kalau kritisnya kecil berarti nilai kalau 0,05 sebenarnya itu pengaruhnya nggak begitu banyak ya. Kalau yang 0, dasar kepercayaannya yang 0,025 lah itu ketok banget ya. Kalau masih seratusan itu KCS sidik-sidik lah ya. Kalau Anda lihat gitu ya di tabel itu ya. Bener nggak? Iya, Pak. Iya Pak, ya udah pura. Jadi kalau kamu ngasih saran itu seharusnya paham ya mengapa seperti itu. Terus apa lagi? Ada uji teh. Terbatasannya masih. Oh, keterbatasannya saya itu ada 2 saja itu. Satu tadi diperbanyak sampelnya, kedua apa? Yang kedua itu periode, pada periode. Nah, periodenya belum penelitiannya. ngomongin no. Yang kedua itu pada periode penelitiannya itu saya masih terbatas karena saya sampai tahun 2021. Kenapa dengan periode itu? Masalahnya apa sih? Untuk saran berikutnya apa tuh? Maksudnya diperluas atau diganti periodenya? Diperluas dengan periode. Banyak periodenya ditambah. Iya. Atau tujuan apa? Sampelnya biar tambah gitu. Hah? Tujuannya agar hasil. Kalau misalnya fenomenanya itu pandemi tapi diperluas malah engko saya meladrah ya ora pandemi kan misalnya gitu ya. Atau ada fenomena lagi di kemudian hari ya pandemi juga misalkan ya, amit-amit ya. Itu kalau perluas kan malah rata-ratanya nanti nggak tepat. Harus Anda beri alasan ya. Diperluas mungkin katanya dengan jumlah sampel yang kecil, atau diganti sektor yang lain agar memberikan manfaat pada sektor yang lain atau ditambah dengan sektor yang lain supaya hasilnya dapat digeneralisasi ya, kalau memang fenomenanya itu mendukung gitu ya. Paham maksud saya enggak? Iya, Pak. Ya. Jadi revisinya apa tadi? Masih Visinya ingat? pada saran Tadi kriteria kriteria. kemudian di keterbatasan dan saran. Saya kira cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Oke, Mas Andra.